Saya akan menjelaskan tech stack yang kita gunakan di dalam aplikasi DeepSpace. Ada frontend dan juga backend. Untuk frontendnya kita hanya menggunakan embedded JavaScript. Kemudian ada framework backend untuk Node.js yaitu Express yang kita gunakan. Kemudian untuk server kita menggunakan Node.js. Untuk database kita menggunakan NoSQL database yaitu MongoDB. Kemudian ada file storage yang kita gunakan untuk menyimpan video dan juga gambar, yaitu Web3 storage. Web3 storage ini layanan untuk menyimpan file di dalam data layer, di mana layanan yang diberikan ini menggunakan protokol decentralized seperti blockchain. Kemudian untuk hostingnya kita menggunakan layanan infrastruktur dari Railway. Ada layanan lain yang disediakan oleh Railway, tapi yang kita gunakan hanya layanan untuk hostingnya. Setting pertama kita akan masuk ke setting. Register maksud saya. Saya sudah memiliki akun, jadi saya tidak akan mendaftar baru lagi, tetapi saya akan mendemokan apa yang terjadi jika username dan email sudah digunakan. Kita akan masukkan passwordnya agak mudah diingat. Akan terjadi email dan username sudah terdaftar. Lalu kembali ke tab login, masukkan yang sudah kita daftar, dan jika terjadi kesalahan password akan terjadi seperti ini, invalid password. Lalu lanjut, saya akan masukkan akun saya. Lalu setelah kita login, kita akan masuk ke user kita sendiri. Lalu di user ini kita bisa mengganti profile kita dan username, nama, lalu bio yang kita miliki. Saya akan mendemonya. Pertama saya akan mengganti gambarnya. Lalu saya akan mengganti nama menjadi Ateng. Username saya akan ganti. Jika username kita ganti, maka jika kita mau login, kita harus menggunakan username kita yang baru. Saya akan menghapus angkanya, di save. Seperti berikut, maka sudah terganti. Kita juga bisa menggantinya di setting. Saya akan mendemokannya. Saya akan menambahkan angka lagi. Lalu ini juga saya tambahkan angka yang sebelumnya tidak ada angka. Username tidak akan saya ubah. Lalu submit, maka akan kembali ke page kita. Lihat, sudah berubah untuk nama dan bio kita. Saya akan mendemokan untuk mengganti password. Kita akan masukkan passwordnya Ateng123. Ateng123. Lalu kita klik update. Logout, karena username kita yang sebelumnya Ateng23 dan sudah kita ganti menjadi Ateng, maka kita akan menggunakan yang Ateng saja. Lalu masukkan password Ateng123. Lalu klik login. Maka akan masuk. Saya akan menjelaskan fitur upload pada layanan DeepSpace. Fitur ini berguna untuk membagikan video dan menambahkan caption yang ingin pengguna share, baik kegiatan aktivitas dari pengguna, kejadian hal menarik, hobi, dan lain-lain ke pengguna lainnya yang menggunakan layanan DeepSpace. Saat kita menggerakkan kursor ke atas, maka navbar akan muncul. Lalu di sini ada fitur upload. Ini merupakan tampilan awal dari fitur upload. Kita bisa memberikan caption untuk video yang akan kita posting. Dan kita juga bisa mengupload video yang ingin kita share kepada pengguna lainnya. Jika sudah, kita bisa mengklik upload, dan jika tidak jadi, bisa mengklik cancel. Dalam mengupload memakan waktu yang cukup lama untuk muncul di profile. Namun, setelah beberapa waktu, pengguna dapat merefresh page dan akan muncul di tampilan profile page. Hal menarik dan sekaligus kelebihan dari DeepSpace daripada sosial media lainnya adalah saat kita mengarahkan kursor ke thumbnail video,
maka video akan berwarna dan bergerak. Namun sebaliknya, akan bertransisi menjadi monokrom. Salah satu kelebihan ini adalah pengguna bisa lebih fokus untuk melihat postingan yang ia pilih untuk dilihat. Kemudian, kita bisa mengklik tulisan Deep Space untuk kembali ke halaman utama. Pada halaman utama, video yang kita upload akan muncul di index page. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian share pada ketika kita sudah melihat video yang ingin di-share atau dibagikan ke teman-teman atau orang-orang lain. Kita tinggal klik tombol share, lalu ada 3 pilihan. Kita bisa share itu ke WhatsApp, Twitter, atau juga Line. Misalkan kita contoh like ke Line, dia langsung masuk ke Line share, atau kita klik ke WhatsApp, dia bakal minta aplikasi WhatsApp. Terus ketika kita lihat, kita cancel dulu. Ketika kita klik Twitter, dia bakal minta ke Twitter, dia akan beralih ke Twitter. Lalu ketika kita mau melihat profil orang, kita bisa klik aja profilnya, maka kita akan langsung masuk ke profil tersebut. Lalu ketika kita mau melihat ini dari top accounts atau recommended for you, kita tinggal klik aja icon profilnya, maka kita akan dialihkan ke akun tersebut. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan mendemonstrasikan beberapa fitur, mulai dari fitur following, like, comment, recommended accounts, dan juga top accounts. Fitur pertama yang akan saya demonstrasikan adalah following. Di sini following saya 1, berarti saya memfollow 1 orang. Saya akan memfollow akun yang telah saya siapkan, bernama Richard. Di sini followersnya masih 0. Pada saat saya follow, kemudian saya refresh, followers saya akan bertambah. Pada tampilan saya sebagai yang memfollow juga akan bertambah. Untuk database-nya, sekarang pada di bagian follower tidak ada untuk akun bernama Richard. Kemudian untuk following saya juga tidak ada yang bernama Richard. Karena tadi sudah di follow, maka telah bertambah followers bernama Fasel dan saya yang memfollow Richard. Kemudian jika saya unfollow, jika di refresh, Richard juga akan berkurang followernya, saya juga akan berkurang. Kemudian untuk bagian database-nya, following saya akan berkurang, tidak ada lagi yang bernama Richard. Kemudian untuk followernya Richard juga sudah tidak ada. Selanjutnya adalah like dan comment. Saya akan demonstrasikan di page index. Dapat dilihat saya telah melike post ini, ditunjukkan oleh logo yang sudah di-fill. Jika saya unlike, maka logonya akan tidak di-fill dan juga jumlah like-nya juga akan berkurang. Jika saya lakukan like, maka akan di-fill dan juga like-nya bertambah. Untuk like, kita ada menghitung total dari semua video. Jadi misalkan ada 3 video dengan jumlah like yang berbeda-beda, jumlah like itu akan ditotalkan dan ditunjukkan di page account. Di sini Merilia Mary memiliki 14 like dari total 2 video. Jika saya unlike, total like-nya juga akan berkurang di akunnya Merilia Mary. Ini dapat dilihat telah menjadi 13. Kemudian saya akan mendemonstrasikan fitur komen pada post yang sama. Saya akan memasukkan komen. Komennya sekarang berjumlah 7 komen. Jika saya post komen saya, maka bertambah menjadi 8. Dan komennya telah berhasil di-post. Kemudian untuk bagian recommended accounts dan juga top accounts. Pada bagian recommended accounts, yang direkomendasikan adalah akun-akun yang belum di-follow. Jadi jika saya memfollow misalkan Robin Banks, dapat dilihat recommended account saya sudah tidak merekomendasikan Robin Banks karena telah saya follow. Sama halnya seperti Merilia Mary, jika saya follow, maka akan menghilang dari recommended account karena telah saya follow. Jika saya kembali unfollow, maka Merilia Mary akan kembali direkomendasikan, sama halnya seperti akun Robin Banks. Untuk top accounts, kita menghitung jumlah following, maksudnya jumlah followers. Jadi untuk followers terbanyak akan diposisikan sebagai posisi paling atas di bagian top accounts.
semakin banyak followersnya, maka peringkatnya juga kan naik. Terima kasih. Jadi pertama, ketika seorang user sudah login, maka browser akan menyimpan session yang sudah tersedia. Jadi misalnya kita perhatikan nama user ini Asta, dan ketika mematikan browser dan kemudian menyalakan kembali, maka browser masih menyimpan session tersebut. Jadi misalnya ketika user tersebut logout dan kemudian ke page tadi, user tadi, maka akan redirect ke page ini, ke page login. Mengapa? Karena session dari user tersebut sudah berakhir. Nah, bagaimana jika misalnya ke page lain yang harus ada akses? Misalnya setting. Jadi setting hanya bisa diakses oleh user yang sudah terlogin. Jika tidak terlogin dan ingin mengakses page tersebut, maka akan di-redirect ke login juga. Bagaimana misalnya dengan user yang sudah dihapus? Jadi pertama-tama user di DivSpace dapat dihapus. Misalnya kita masukkan user. Jadi user delete ini akan kita coba agar dia akan terhapus. Username-nya adalah delete, dan perhatikan ketika kita menghapus account dan delete. Nanti kita ke akun pertama tadi. Nah, ketika kita memasukkan akun yang sudah dihapus, maka akan muncul tampilan this account has been deactivated. Jika misalnya kita memasukkan nama sembarang, maka akan diberikan tampilan 404 not found. Jika misalnya kita memasukkan bukan hanya user yang sembarang, akan tetapi juga page yang sembarang, maka akan ada tampilan 404 not found. Jadi tidak akan crash di client maupun di server side. Nah, perbedaan selanjutnya adalah ketika user itu dalam guest mode, dalam arti sedang logout. Bedanya adalah di sini. Jadi saat di navbarnya ada tampilan sign up dan sign in. Nah, ketika misalnya kita ingin mengklik follow, akan ke login. Nah, kalau misalnya kita ingin mengklik like, itu akan ke login. Yang terakhir ketika ingin kita mempost, akan ke login. Oleh karena itu, follow, like, dan komen hanya bisa dilakukan ketika user tersebut sudah login. Selanjutnya adalah bagaimana misalnya kita ingin mengubah password. Password sebelumnya adalah tadi Hasa Dasta. Misalnya kita ingin mengubah passwordnya menjadi 12345678. Perlu diingatkan bahwa name password dan confirm new password harus sama, dan selain itu juga harus setidaknya memiliki 6 karakter. Kita akan lakukan yang sama. Nah, kemudian password match. Jadi sebelumnya jika tidak match atau ada error, maka tidak bisa di-delete. Jadi kita ubah. Misalnya kita keluar, kemudian passwordnya tidak akan menjadi Asta, melainkan passwordnya adalah 12345678. Kita lihat, login, dan baru bisa login. Jika misalnya user sedang membuat akun dan tetapi requirements tadi tidak memenuhi requirements, misalnya seperti ini, semuanya terisi tapi semuanya itu terlalu pendek, namanya terlalu pendek, username terlalu pendek, password juga terlalu pendek, maka akan diberitahu bahwa username harus setidaknya 3 karakter, name must be at least 3 karakter juga. Tapi email bisa seberapa panjang sesuai dengan nama email yang digunakan. Yang terakhir adalah ketika kita mengupload video. Bagaimana kalau misalnya kita menguploadnya itu bukan dalam bentuk video, misalnya kita dalam bentuk gambar. Nah, DivSpace dapat menghandle error tersebut. Akan muncul invalid file extension, dan pada di user tidak akan muncul file yang tadi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.